Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Rahayu dengan NIM 2004411724. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keamanan jaringan komputer. Jadi keamanan jaringan adalah seperangkat aturan dan konfigurasi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas pada jaringan komputer dan data menggunakan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras. Yang selanjutnya, prinsip keamanan jaringan. Prinsip keamanan jaringan yang pertama adalah kerahasiaan, di mana kerahasiaan berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer, di mana sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau wewenang. Yang kedua, integritas atau integrity, berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Yang ketiga, ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Yang keempat, authentication, berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang kelima, akses kontrol. Akses kontrol merupakan fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user dan sistem berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem dan sumber daya yang lainnya. Yang keenam, non-repudiation, di mana aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi. Penggunaan digital signature, sertifikat, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Selanjutnya, kelemahan atau ancaman jaringan Wi-Fi. Kelemahan atau ancaman jaringan Wi-Fi yang pertama, hide SSID, di mana SSID sebenarnya tidak dapat disembunyikan secara sempurna pada saat tertentu atau khususnya saat klien akan terhubung atau ketika akan memutuskan diri dari sebuah jaringan. Yang kedua, web teknologi, di mana web teknologi atau wired equivalency privasi merupakan salah satu standar enkripsi yang paling banyak digunakan. Namun, teknik enkripsi web ini memiliki celah keamanan yang cukup mengganggu. Bisa dikatakan, celah keamanan ini sangat berbahaya. Tidak ada lagi celah data penting yang bisa lewat dengan aman. Semua data yang telah dienkripsi sekalipun akan bisa dipecahkan oleh para penyusup. Yang ketiga, WPA-PSK atau WPA2-PSK, di mana WPA merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk menggantikan kunci web. Ada dua jenis WPA, yaitu WPA personal atau WPA-PSK dan WPA radius. Yang keempat, MAC filter, di mana hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengamankan komunikasi wireless, karena MAC address sangat mudah di-spoofing atau bahkan dirubah. Selanjutnya, weak protokol atau protokol yang lemah. Komunikasi jaringan komputer menggunakan protokol antara klien dan server. Kebanyakan dari protokol yang digunakan saat ini merupakan protokol yang telah digunakan beberapa dasawarsa belakangan. Selanjutnya, software issue atau masalah perangkat lunak menjadi sesuatu yang mudah untuk melakukan eksploitasi celah pada perangkat pada perangkat lunak. Celah ini biasanya tidak secara disengaja dibuat, tapi kebanyakan semua orang dapat mengalami kerugian dari kelemahan seperti ini. Yang ketujuh, hardware issue atau masalah perangkat keras. Biasanya perangkat keras tidak mempunyai masalah pada penyerangan yang terjadi. Perangkat lunak yang dijalankan oleh perangkat keras dan kemungkinan kurangnya dokumentasi spesifikasi teknis merupakan suatu titik lemah.
Selanjutnya, ancaman terhadap keamanan jaringan Wi-Fi, di mana banyak pengguna jaringan wireless tidak bisa membayangkan jenis bahaya apa yang sedang menghampiri saat mereka sedang berasosiasi dengan wireless access point atau WAP. Misalnya seperti sinyal WLAN dapat disusupi oleh hacker. Berikut ini dapat menjadi ancaman dalam jaringan. Yang pertama, sniffing to eavesdrop, di mana paket ini merupakan data seperti akses HTTP, email, dan lain-lain. Yang kedua, denial of service attack. Serangan jenis ini dilakukan dengan membanjiri atau flooding jaringan sehingga sinyal wireless berbenturan dan menghasilkan paket-paket yang rusak. Selanjutnya, man in the middle attack, mana peningkatan keamanan dengan teknik enkripsi dan autentikasi masih dapat ditembus dengan cara mencari kelemahan operasi protokol jaringan tersebut. Yang keempat, rogue atau unauthorized access point, di mana rogue AP ini dapat dipasang oleh orang yang ingin menyebarkan atau memancarkan lagi transmisi wireless dengan cara ilegal atau tanpa izin. Yang kelima, konfigurasi access point yang tidak benar. Kondisi ini sangat banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dalam mengkonfigurasi sistem keamanan AP. Yang keenam, scanning. Scanning adalah metode bagaimana caranya mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari IP network korban. Biasanya, scanning dijalankan secara otomatis mengingat scanning pada multiple host sangat menyita waktu. Mengamankan jaringan Wi-Fi. Mengamankan jaringan Wi-Fi membutuhkan 3 tingkatan proses. Untuk mengamankan jaringan Wi-Fi, kita harus dapat melakukan pemetaan terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Yang pertama, prevention atau pencegahan, mana kebanyakan dari ancaman akan dapat ditepis dengan mudah walaupun keadaan benar-benar 100%. Aman belum tentu dapat dicapai. Akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan Wi-Fi dapat dicegah dengan memilih dan melakukan konfigurasi layanan servis yang jalan dengan hati-hati. Yang kedua, observasi, di mana ketika sebuah jaringan Wi-Fi sedang berjalan dan sebuah akses yang tidak diinginkan dicegah, maka proses perawatan dilakukan. Perawatan jaringan komputer harus termasuk melihat isi log yang tidak normal dan yang dapat merujuk ke masalah jaringan yang tidak terpantau. Yang ketiga, response. Bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan keamanan suatu sistem telah berhasil disusupi, maka personil perawatan harus segera mengambil tindakan. Tergantung pada proses produktivitas dan masalah yang menyangkut dengan keamanan, maka tindakan yang tepat harus segera dilaksanakan. Yang keempat, victim static atau korban statik, di mana keamanan jaringan Wi-Fi meliputi beberapa hal yang berbeda yang mempengaruhi keamanan secara keseluruhan. Serangan keamanan jaringan komputer dan penggunaan yang salah sebagai contoh adalah virus. Serangan dari dalam jaringan Wi-Fi itu sendiri, pencurian perangkat keras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, software pendukung. Software pendukung ada 2. Yang pertama, hotspot style, dan yang kedua, host on only my Wi-Fi. Hotspot style ini merupakan software yang berguna untuk melindungi hotspot Wi-Fi dari hacker. Sedangkan host on only my Wi-Fi merupakan software keamanan yang atau pemindah jaringan untuk jaringan Wi-Fi internal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.